Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan ya, walaupun kita masih dalam masa karantina mandiri, tetapi kita masih bisa merasakan berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir belakangan ini ya, 80-90% waktu kita habiskan hanya di rumah saja. Mungkin kita keluar rumah itu hanya untuk sekedar berjemur diri ya, atau para ibu-ibu menjemur pakaian, atau kalau memang ada keperluan mendesak ya, misalnya mau membeli obat atau membeli keperluan sehari-hari. Selebihnya kita akan pulang ke rumah dan kita masuk lagi ke dalam rumah. Nah, tetapi walaupun demikian keadaannya, kita masih leluasa untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan para sahabat kita, keluarga yang tidak serumah dengan kita, yaitu melalui media sosial. Ya, media sosial saat ini yang begitu canggih ya, memungkinkan kita untuk berkegiatan di dalam rumah. Misalnya untuk bekerja kantor, kita bisa kerja kantor online. Kita juga bisa beribadah ya, misalnya misa online, jalan salib online, dan anak-anak pun bisa bersekolah online. Nah, tetapi ada beberapa hal yang juga memprihatinkan kita ya, melalui media sosial juga banyak sekali hoax yang tersebar secara luas ya. Adapun berita-berita yang memang kebenaran faktanya itu memang nyata ada, tetapi itu pun efeknya terkadang untuk kita itu nggak baik ya, bisa menambah ketakutan, menambah suasana yang lebih mencekam, sehingga yang menerima berita, video atau gambar tersebut akan merasa stres ya, malah dan memungkinkan untuk depresi. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian? Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu, melalui firman tadi ya, Tuhan menyatakan bahwa kita adalah garam dunia. Garam itu memberi rasa. Nah, Tuhan ingin kita itu menyebarkan rasa apa untuk sesama kita? Yaitu rasa sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Jadi bukan sebaliknya, bukan rasa takut atau bukan rasa khawatir ya. Misalnya, saya sebagai seorang ibu punya kecenderungan kekhawatiran, misalnya untuk besok itu masih buka nggak pasar ya, masih ada nggak orang yang jualan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena sebagai ibu rumah tangga, saya harus menyiapkan makanan bagi keluarga saya. Nah, kalau khawatir ini ya, rasa khawatir ini berlebihan, saya bagikan kepada sahabat dan keluarga saya melalui media sosial, dan mereka pun menerima rasa khawatir yang berlebihan ini, dan kita pun nanti akan berbondong-bondong berbelanja ya, berlebihan pula, dan ini efeknya tidak bagus dan membuat masalah baru. Disinilah melalui keterbatasan kita, Tuhan ingin melihat kita, bagaimana kita menekan ego kita, bagaimana kita bisa mengeluarkan rasa murah hati kita ya, walaupun dalam hal berbelanja, tetapi di situ kita juga bermurah hati. Dengan kita menekan belanja kita, berarti kita pun berbagi belanja dengan orang lain, kita bermurah hati. Tuhan ingin melihat adakah kebaikan di dalam diri kita yang bisa dirasakan orang lain. Mungkin melalui media sosial ini kita bisa membantu penggalangan dana untuk para korban dan tim medis, atau kita memberi penghiburan untuk sesama sahabat kita melalui media sosial ini. Nah, selain itu Bapak Ibu, Tuhan juga ingin agar kita menjadi terang dunia.
yaitu sebagai pembawa terang di dalam kegelapan. Hari-hari belakangan ini dunia sudah mengalami kegelapan berupa kematian, berupa wabah penyakit, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya tahan jempol kita untuk tidak men-sharingkan semua yang kita terima. Ya, kalau kita mentah-mentah men-sharingkan itu akan menambah kelam, menambah keruh kegelapan yang sudah ada. Ya, jadi apa yang kita terima itu kita saring dulu sebelum sharing. Kita saring melalui akal budi kita, pikiran kita. Kita saring melalui hati dan iman kita. Kita saring melalui hikmat yang kita terima dari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak lolos dari saringan-saringan tersebut, stop sampai smartphone kita saja. Kita tidak sebarkan kembali, ya Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita sebarkan? Sebagai pembawa terang di dalam kegelapan, yang harus kita sebarkan adalah terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sebagai pembawa pengharapan. Ya, yang saat ini, hari-hari ini pengharapan itu mulai surut ya, mulai kendor. Nah, Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam gelap dan terang kita. Dia yang akan selalu mengasihi kita, melindungi kita. Bahkan dialah yang akan mengangkat kita sebagai pemenang di segala kegelapan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk menjadi garam dan terang dunia, ya, yang bercahaya bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kita, agar melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dan melalui perbuatan kita, nama Bapa di sorga akan dimuliakan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin.